Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, setelah beberapa hari yang lalu viral 5 kader NU yang datang ke Israel bertemu dengan Presiden Israel, ini akhirnya mereka menerima suatu hal yang tidak menyenangkan bagi saya. Mereka ini dipecat oleh NU, yang dimana tindakan dan langkah dari PBNU ini ya adalah merupakan tindakan pengguguran anak kandungnya sendiri. Jadi kader-kader NU digugurkan, kader-kader yang dia progresif, pemikir, harus digugurkan dengan apa? Kepentingan yang hanya sesaat. Rela mereka menumbalkan kader-kadernya. Hanya demi apa? Kepentingan, lalu tendensi publik. Ini kan sungguh aneh. Apalagi mohon maaf, Gus Yahya, ketum PBNU juga sempat bertemu dengan Presiden Israel waktu itu. Kok bisa-bisanya sekarang dia mengambil tindakan yang sebaliknya? Kenapa dia nggak membela 5 kader tersebut? Bukankah itu anak kandung dari NU? Ya. Oleh karena itu mari kita bahas di channel Celoteh Bung Udin. Terus tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dan disclaimer, kalau Anda imannya masih lemah, nggak usah nonton. Cari saja akun YouTube lain. Mari kita bahas. Teman-teman semua, sejatinya polemik Israel dan Palestina ini sudah sangat mendarah daging di negara kita. Kenapa? Karena banyaknya gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Wahabi, bahkan Syiah yang bertengger di Nusantara. Ya. Yang dimana sejatinya konflik Israel-Palestina ini bukan lagi konflik peperangan biasa, tapi lebih kepada perang agama. Ya. Andaikan Palestina itu, ya orang-orangnya bukan orang-orang Islam, nggak mungkin ada gerakan aksi bela Palestina, tuh nggak mungkin. Andaikan Palestina itu tidak dibuat suatu masjid oleh Abdul Malik bin Marwan yang dikatakan dinobatkan sebagai Masjid Al-Quds, tidak mungkin ada yang membela. Sehingga polemik Israel-Palestina bukanlah polemik perang biasa, tapi perang agama. Apalagi, ya saya buka kepada teman-teman Kristen. Kita, orang Islam itu, ada suatu tafsir yang menghinakan kalian, mencaci maki kalian. Dalam tafsir, mohon maaf, Jalalain, dalam Quran surah Al-Fatihah, ayat terakhirnya, Ghairil Maghdub, yaitu orang-orang yang Allah murkai. Siapa? Dituliskan oleh tafsir Jalalain itu sebagai orang Nasrani, walatolin, dan orang-orang yang sesat. Diartikan sebagai siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi orang Islam itu 5 kali sehari, 17 kali membaca Al-Fatihah mencaci maki orang Nasrani dan Yahudi. Itu fakta. Silahkan cari. Nah, jadi nggak heran ketika ada konflik seperti ini yang ditonjolkan adalah konflik agama, konflik identitas. Yang dimana ini merupakan suatu gerakan daripada Islam fasis, Islam radikal yang ingin merongrong kesatuan negara kita. Nah, jika kita kembali kepada permasalahan 5 kader NU yang tadi berangkat ya ke Israel itu merupakan suatu terobosan dan suatu tindak lanjut daripada pemikiran Allah yarham Gus Dur. Tapi kenapa kok dibeginikan? Bukankah Gus Yahya juga datang ke Israel? Kenapa mengambil langkah yang berbeda kepada anak kandungnya sendiri, para kader ini? Kan gitu. Apalagi mohon maaf sampai Mbak Yani Wahid mengatakan mereka ini nggak paham atau bodoh dalam geopolitik. Karena bagaimanapun di beberapa pernyataan Gus Dur, ya, Gus Dur justru mencaci tindakan daripada Hamas. Dan juga Gus Dur menentang daripada tindakan-tindakan Ikhwanul Muslimin. Kan begitu. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah, mohon maaf, dalam Al-Quran pun tidak bertemu kata Palestina ada Masjidil Aqsa, nggak ada. Masjid Aqsa yang dibangun di sana pun adalah bentukan dari Abdul Malik bin Marwan, yang dimana kata Hasan al-Basri adalah Bani Muawiyah itu atau Muawiyah bin Abu Sufyan adalah perusak Islam. Kok dibilang nggak paham geopolitik? Justru karena mereka paham geopolitik, harusnya 5 kader NU atau bahkan pengurus NU sendiri datang ke Israel. Datang ke Israel, bertemu dan berdialog, diskusi. Gitu loh. Bukan malah dituduh yang tidak baik mereka ini. Itu anak-anak NU kok, anak kandungnya kok begitu sih? Mohon maaf Mbak Yeni.
Jika memang nggak paham geopolitik, bukankah Gus Dur sendiri yang memaksakan untuk adanya diplomasi, ya, membuka diplomasi dengan Israel? Kenapa Gus Dur seperti itu? Karena Gus Dur paham yang dimana hal ini sudah disadari oleh Syekh Yasir Arafat, bahwa melawan Israel nggak bisa dengan peperangan, tapi dengan perdamaian, dengan diskusi, konsolidasi. Tetapi sebagian umat-umat Islam yang picik, yang didanai oleh Israel, membentuk gerakan apa? Hamas. Begitu saja. Sebagai antitesis daripada gerakan kemerdekaan dari Yasir Arafat. Ya Allah ya Karim. Jadi mohon maaf, geopolitik yang ada di Israel Palestina ini sudah menjadi daripada isu peperangan agama. Kemudian dalam Quran surah Al-Hajj ayat 2, ini menjadi ayat yang bagi saya cocok dalam hal ini. Yang dimana bunyinya itu artinya, pada hari kamu melihatnya suatu guncangan. Nah, artinya kita melihat pada suatu hari adanya guncangan, adanya konflik. Ya, konflik yang adanya konflik yang amat besar, yang dimana ketika melihat itu, semua perempuan yang menyusui anaknya ditinggalkan. Artinya apa? Perempuan, ya, atau seorang ibu ketika melihat adanya konflik yang amat besar ini, anak-anak yang masih diasuhnya, disusui itu ditinggalkan oleh mereka. Mereka takut dengan konflik ini. Kita lihat Nahdlatul Ulama, ya, kadernya harus dipecat. Bahkan setiap perempuan atau ibu hamil keguguran. Nah, kita bisa melihat contoh ketika NU mengambil langkah untuk pemecatan, ini menjadi suatu langkah yang tanpa disadari adalah pemutusan pengkaderan di Nahdlatul Ulama sebagai kader yang tasamu dan progresif. Maka secara tidak langsung NU sudah banyak kehilangan anak-anak mereka, atau bahasanya keguguran. Kan begitu. Dan mereka itu, setiap manusia itu mabuk, ya, mabuk, terlena dan lain sebagainya, ya. Dilihat guncangan atau konflik itu adalah kemegahan Islam dan sebagainya, padahal itu adalah azab dari Tuhan. Kan begitu. Nah, kenapa saya katakan azab? Bahwa umat-umat Islam sudah jauh dari hakikat Islam. Mereka nggak sadar, ya, bahwa mereka menjalankan Islam itu bukan Islam yang selaras dengan hakikatnya. Kan kita lihat pada saat ini suatu kejadian, ya, manuver daripada Islam-Islam fasis ini yang menyuarakan Islamisasi dan Arabisasi. Kita melihat di mana mereka memboikot Yahudi dan sebagainya, yang bahkan di sana ada orang Islam yang bekerja. Itu saja. Kemudian mohon maaf, hal-hal seperti itu, ya, konflik yang dibesar-besarkan dengan apa? Imperialisme Islam itu bukanlah suatu kenikmatan, tapi itu adalah azab dari Tuhan. Kenapa azab? Karena Islam tidak mengenal imperialisme. Karena Islam tidak mengenal negara khilafah. Karena Islam tidak mengenal apa itu teokrasi. Gak ada. Tapi kenapa saat ini, mohon maaf, orang Syiah, Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin bahkan mendukung Hamas untuk pembebasan? Karena mereka ingin menjadikan Palestina sebagai negara yang menyambut Imam Al-Mahdi. Kan begitu. Oleh karena itu juga Syiah melalui revolusinya di Iran itu, ya, mendirikan negara Islam adalah sebagai bentuk untuk menyambut daripada kedatangan Al-Imam Al-Mahdi. Kan begitu. Karena nanti ujungnya daripada politik ini adalah politik identitas, politik agama. Sehingga geopolitiknya tidak seperti apa yang kita lihat saat ini. Kalau kita berbicara geopolitik, maka kita lihat dahulu siapa yang mengawalinya. Bukankah Hamas pada bulan Oktober kemarin? Oke. Jika kita melihat geopolitik, kita lihat dulu siapa pelakunya. Bukankah Hamas yang menolak perdamaian dan kemerdekaan dari Israel? Sedangkan Yasir Arafat dengan faktanya sudah menerima. Ya toh? Itu geopolitiknya. Jangan kita hanya sebelah mata memandangnya toh. Apalagi karena desakan-desakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, bahkan Wahabi Takfiri yang menyuarakan terkait apa Palestina saja.
Padahal di Palestina nggak ada yang istimewa. Kalau dikatakan sebagai tempat Isra Mi'raj, mohon maaf. Di ayat itu Tuhan tidak menyebutkan negara Palestina. Tuhan hanya menyebutkan Masjidul Aqsa adalah makadun sujud Al-Aqsa yang jauh, tempat sujud, tempat ibadah yang jauh daripada Mekah. Kan gitu. Tapi ini enggak. Sampai timbullah konflik dua kiblat. Kan gitu saja. Nah, makanya itu teman-teman semua. Kalau saya mengutip dari perkataan Hasan Al-Basri, yang merusak Islam itu ya itu Muawiyah. Dengan Bani Umayyahnya itu membuat kiblat double, dua kiblat. Dikatakan dinisbatkan sebagai Masjid Al-Aqsa. Kan gitu saja. Nah, ini seharusnya Nahdlatul Ulama janganlah kalian memecat kader-kader kalian. Ini kader terbaik, bahkan ya yang dari Zainul Ma'arif kalau nggak tidak salah itu Pak Zainul Ma'arif, Pak Kiai, itu juga dari Lembaga Batsul Masail NU Jakarta. Beliau itu memiliki pemikiran yang amat cerdas, amat hebat, kok dipecat. Makanya ketika itu ada suatu isu yang sampai kepada saya bahwa NU orang-orangnya akan habis diisi oleh orang-orang yang berpaham sempit. Saya nggak mau ini terjadi. Gitu loh. Ya Allah ya Karim. Dan juga teman-teman, perlu kita kembali kepada ajaran ilahi. Ya, ajaran ilahi yang tidak pernah mengutuk umat agama apapun. Ajaran ilahi yang tidak pernah mengutuk umat Yahudi. Ajaran ilahi yang tidak pernah mengutuk umat Nasrani. Itu ajaran ilahi. Jangan kalian mengaku Islam rahmatan lil alamin, tapi kalau setiap kalian sholat mencaci maki orang Yahudi dan Nasrani. Itu saja. Ya. Lagi pula kalau kita mau jujur, orang Yahudi Nasrani itu berkali-kali disebut oleh Tuhan dalam Al-Quran, disebut dengan panggilan yang amat mulia, ya ahlul kitab. Kok tiba-tiba ada tafsir yang menjelaskan bahwa mereka sebagai orang-orang dimurkai? Ini kan aneh, ya toh? Memang ada satu kesempatan ketika mereka dikatakan oleh Tuhan sebagai orang kafir. Tatkala mereka mempermainkan hukum-hukum Allah, dikatakan sebagai orang kafir mereka itu. Memeluk agama Yahudi tapi mau berhukum dengan agama Islam, dikatakan kafir mereka itu. Gitu loh. Ya Allah ya Karim. Kemudian juga ya teman-teman semua, sadarlah. Oke, sadar dalam beragama, merdeka dalam beragama. Ini sudah berbahaya, ini sudah akut. Kita bisa melihat organisasi NU yang amat besar, yang amat sering mendulang slogan terkait toleransi, perdamaian, dan tasamuh, ini sudah dirongrong dari dalam. Bahkan sudah banyak bisikan-bisikan kepada mereka, sehingga apa? Diambillah tindakan yang mohon maaf bagi saya kurang pantas kepada kader-kader mereka. Memang kalau kita mau damai itu harus seperti itukah caranya? Harus dengan memecat atau dengan aksi-aksi di jalanan. Harusnya jika memang NU dan juga menjalankan apa yang telah direncanakan, diciptakan oleh almarhum Gus Dur, maka dijalankan, dimanifestasikan. Jangan hanya jadikan sebagai slogan-slogan belaka yang terus dijual. Jangan, tapi dimanifestasikan, dibuktikan. Dan bagi saya 5 kader NU ini adalah telah mencoba daripada memanifestasikan gagasan daripada Allah yarham Gus Dur. Gitu. Karena amat mustahil perdamaian, kemerdekaan itu akan dicapai jika kita memulainya dengan caci maki seperti saat ini. Caci maki umat agama lain, caci maki Israel. So-soan anti Israel, padahal pakai WhatsApp, pakai YouTube, pakai IG yang buatan orang-orang Israel. Ya, terlena dengan apa? Bualan-bualan daripada dongeng-dongeng dahulu, masa kegemilangan Islam, tapi mohon maaf, jauh daripada masa kegemilangan Islam saat ini. Buktikan kalau ada orang Islam yang mampu membuat aplikasi sebagaimana WhatsApp, YouTube, dan IG. Buktikan kalau memang ada. Ya, semuanya hanya pendompleng belaka orang-orang Islam ini. Lalu sekarang kowar-kowar anti Israel, anti Zionis, nggak sadar mereka hidup juga dari Israel. Allah ya Karim, ya Allah. Itu saja dari saya teman-teman semua. Kesimpulannya bahwa NU salah ambil langkah dalam hal ini. Bahwa tindakan NU dengan memecat 5 kadernya tidaklah tepat dan tidak dapat dibenarkan.
Karena bagaimanapun kader adalah anak kandung dari NU, harus dijaga, harus dirawat. Jika kader-kader terbaik seperti mereka telah dikeluarkan, dipecat, maka bersiaplah. Yang mengisi NU adalah orang-orang Islam picik dan fasis. Begitu. Dan juga kemudian, jika kita sebagai negara yang majemuk, negara yang menjunjung tinggi kebinekaan, perdamaian, dan sebagainya, mari kita suarakan ini. Ya, kita suarakan perdamaian. Bukan berarti kita menyuarakan di pinggir jalan acara Car Free Day pakai buat demo, buat aksi. Itu kan tolol banget itu orang-orang. Gak usah kita keluar-keluar bela Palestina, tapi yang kita serukan, yang kita aksikan adalah menginjak-injak bendera Israel. Itu penghinaan lambang negara. Apa begitu ajaran Islam? Coba jelaskan. Ya. Dan juga tolong, ya, teman-teman semua, khususnya umat Islam, jangan lagi ada kebencian kalian kepada umat agama lain. Jangan. Kebencian kalian itu menganggap kalian yang sendiri, yang paling benar. Itu adalah benih-benih daripada tindakan Islam radikal. Hati-hati. Dalam Quran pun, orang-orang yang sudah berislam diminta oleh Allah untuk kembali beriman. Karena apa? Banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi perbuatan tingkah lakunya jauh daripada Islam. Oleh karena itu, Tuhan meminta untuk kembali beriman. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah suatu perkataan dan perbuatan. Dan jika memang Islam adalah rahmatan lil alamin, maka dakwahkan bahwa Islam adalah ajaran rahmat, bahwa Islam tidak mencaci maki, bahwa Islam adalah agama yang menerima perbedaan, bahwa Islam adalah agama ya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di atas segalanya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.